Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pastinya di Mancing Cowboy. Oke teman-teman, apa kabarnya? Setelah kemarin ada beberapa joran atau road, sekarang kita kembali lagi ke reel. Di sini ada reel spinning. Saya kedatangan reel spinning. Ini juga salah satu request dari teman-teman Mancing Cowboy, subscriber Mancing Cowboy. Dan mohon maaf, baru kali ini saya bisa untuk mereviewnya karena kemarin sempat agak nggak ada di pasaran ya, dia banyaknya kosong karena mungkin ada stok baru lagi. Ini dia dari brand Orca tentunya, Orca Zilveren. Ini dia Orca Zilveren. Sekilas sih kalau brand Orca atau merek Orca saya percaya. Yang pertama apa, dari jumlah ball bearing, selama saya review bongkar Orca itu jujur apa adanya, jumlah ball bearingnya tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan, pas jumlahnya gitu. Nah ini dia sekarang Orca Zilveren ya, Orca Zilveren ini yang saya dapat ukuran 2000. Sebelum saya buka, saya baca dulu spesifikasi yang ada di dalam boxnya teman-teman ya. Ini ada spoolnya aluminium ya, CNC cut aluminium. Kemudian pinion gear berbahan brass, kemudian solid grafit material ya, jadi materialnya masih grafit baik itu di rotor dan di body. Kemudian computer balance rotor, kemudian smooth S-curve system, one way clutch ya, anti reverse, sudah tidak ada jeda. Kemudian power handle with EVA knob, kemudian handle-nya bisa di kanan, bisa di kiri. Dan kemudian anti twist line roller with thick bell arm. Oke, lanjut. Kemudian jumlah ball bearingnya di sini 6+1. Nanti kita cek saja dengan gear ratio 6.2:1 high gear. Ya, termasuk high gear di sini. Kemudian apalagi habis ya. Langsung kita buka saja bagaimana penampakan dari Orca Zilveren. Oke, ini dia penampakan reelnya. Oke, ini dia. Oh, sekilas seperti mirip reel sebelah. Ya, seperti ini teman-teman. Dengan warna silver, sedikit sentuhan warna biru di bagian spoolnya ya, overall silver. Seperti apa ya, nggak asing sih lihat seperti ini. Kenshi Coral ya, Kenshi Coral juga seperti ini. Kemudian di merek bagusnya ada ya, merek-merek Shimano juga ada yang seperti ini ya, desainnya maksudnya ya hampir mirip. Oke, ini dia putarannya seperti ini teman-teman, lumayan mulus ya. Oke, lanjut. Kemudian apalagi ya, ukuran teman-teman. Nah, ukuran Orca Zilveren ini saya cari informasi, dia ukurannya paling kecil itu ukuran 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, dan yang paling besar ukuran 6000 teman-teman ya. Kemudian untuk harga ini mulai dari kisaran 230-an ribu sampai 300.000 untuk harganya ya. Orca Zilveren memang agak sedikit lebih mahal daripada Orca-Orca yang sebelumnya seperti Orca Audi, Orca Jaguar, Orca Raven ya. Ini agak sedikit lebih mahal karena yang teman-temannya itu di bawah 200, ini di atas 200. Nah, pasti harusnya ada kelebihannya daripada teman-temannya ya, gitu. Karena harganya lebih mahal dikit. Oke, lanjut. Apalagi harga sudah, ukuran sudah, kita timbang dulu teman-teman. Ini ukuran 2000 ya, ini ukuran 2000. Berapa beratnya? Oke, 225 gram. Termasuk lumayan ringan. Lumayan ringan loh, ukuran 2000. Ya sedikit, agak sedikit ringan gitu ya. Ini dia putarannya. Silahkan dilihat lagi teman-teman. Oke, kalau sudah, langsung coba kita bongkar saja bagaimana kelebihan dan kekurangan dari Orca Zilveren ini.
Ikutin terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia penampakan lebih dekat, lebih detailnya dari Orca Zilveren. Sebelum saya bongkar, silahkan dilihat-lihat dulu teman-teman untuk detailnya per bagian. Ini saya udah beberapa waktu udah nggak bongkar reel, semoga masih hafal ya. Semoga masih ingat cara membuka dan membongkarnya. Oke, ini dia. Coba dilihat lagi putarannya. Ya, seperti itu ya. Ini sudah screw in power handle, langsung saja saya buka untuk handle-nya. Ini berbahan aluminium ya. Oke, saya cek dulu. Bagus, tidak ada kandungan besi di bagian ininya, handle ya. Saya taruh dulu handle-nya, lalu lanjut kita masuk ke bagian clicker dulu ya teman-teman. Silahkan dengerin suara clickernya. Lirih sih teman-teman ya, dibilangnya nggak nyaring sih ini lirih ya, lirih teman-teman, hitungannya nggak nyaring. Oke, langsung kita buka saja untuk knob drag washer. Oke, ini dia. Oh, sudah ada seal karet di sini, lumayan. Meskipun tidak ada embel-embel SW, tapi dia sudah menyematkan satu buah seal karet di bagian knob drag washer. Tapi di belakangnya nih, lihat, hati-hati, masih ada platnya masih nempel. Oke, ternyata platnya masih nempel. Meskipun ada seal karet, tapi di belakangnya masih berbahan besi. Ya. Oke, lanjut. Ini dia untuk spoolnya. Aluminium. Ya, aluminium ya. Jadi ini clickernya seperti ini. Ini ada sebentar, nempel semua clickernya. Oke, di dalam ini terlihat ada satu buah ball bearing. Ya, satu buah ball bearing ini. Bisa diambil nggak ya? Ini bisa diambil nih, satu buah ball bearing. Ini tertutup. Ya, kecil tertutup. Bagus. Clickernya masih menggunakan per. Langsung kita buka saja untuk drag washernya. Ini ukuran 2000 ya teman-teman. Oke, ukuran 2000. Oke, habis, kosong. Cuman ini aja, dia masih berbahan felt biasa. 3 drag washer dan 3 key washer. Ya, saya taruh saja. Ini coba kita tes dulu. Key washer masih nempel. Ya, key washer masih nempel. Oke, sudah. Lalu lanjut kita ke bagian ini. Tadi ini clicker udah keambil ya, clicker biasa. Ada satu buah ball bearing ya, saya temukan. Kemudian ini dia penampakan dari bell arm ke rotornya, dia rapi teman-teman, rapi ya. Kita lihat dulu. Oke, ini masih berbahan grafit untuk rotornya. Wajar kalau masih gini ya, saya tekan ya, itu. Lalu lanjut kita ke bagian land roller. Untuk mengetahui apakah ada ball bearing di bagian land roller. Oke. Jadi ya, ada satu buah ball bearing di sini. Nih, ya. Oke, satu buah ball bearing, biarkan saja disitulah, nempel lah, ya, biarin ya. Yang penting udah ketahuan ada satu buah ball bearing. Oke. Lalu kita ke bell arm kalau gitu. Ya, kita ke bell arm. Kita lepas dulu.
dia. Sudah menggunakan besi untuk belas peringkatnya ya. Belas peringkat sudah menggunakan besi. Oke, lalu lanjut kita ke bagian rotor. Kita buka rotor dulu. Di sini ada balancer ya, untuk menghindari godak-godek. Bagus, kita lepas saja untuk nut rotornya. Oh ya, ini ada main shaft ya di sini ya teman-teman. Saya belum ngetes main shaftnya. Oke, masih ada kandungan besi, nempel. Saya lepas rotornya. Ini rotornya ada rongga ya, ada rongga. Oke, oh dia double. Jadi gini, ini meskipun rotor ini berunggah, tapi dia ada plat lagi di dalamnya. Jadi dia double. Gitu ya. Jadi one way aman sih. Ini rapat. Hitungannya nih rotor rapat, tapi dia dibikin rongga, tapi ada platnya lagi untuk apa namanya, pelindung. Oke, ini penampakan one way. One way-nya seperti ini. Oke, sebelum ke ini saya buka dulu bagian bodi dulu ya teman-teman. Oke, ini dia, lanjut kita buka bodinya. Ya, ini foot rail atau bagian bodi ini grafit ya teman-teman. Bahannya grafit. Kita buka side plate-nya. Ini dia. Oke, ada satu buah ball bearing, tapi dia terbuka kayaknya ini. Ini dia. Ini terbuka ya. Di bagian drive gear atau main gear sebelah kanan. Sebelah kiri, maaf. Ya, terbuka. Ini side plate. Side plate-nya ini biasa sih. Ya. Oke. Side plate sudah, lanjut kita ke bagian. Ini seperti apa ya? Kayak ada warnanya, oh memang ya ini aja sih, apa namanya, finishing warna ininya, dia kan dia silver tapi di dalamnya ini agak-agak kuning gitu ya. Kirain karet tapi bukan. Kirain karet tapi bukan teman-teman. Bukan karet. Ya, kita ambil dulu main gear. Ukuran 2000 ini termasuk standar sih, nggak gede-gede banget. Standar, justru malah cenderung kecil. Ya, berbahan zinc alloy, biasa saja. Kemudian, nah ini dia nih, dia modelnya gini nih. Ini slider, terus ditopang lagi menggunakan guide slider. Nah, ini, jadi dia ke atas. Biar lebih kuat, ya kita buka saja untuk ininya dulu. Kita tarik main shaft nanti. Oke, kita tarik main shaftnya dulu, ini dia. Nah, lalu ke slider dan oscillation gear. Oke, ini dia. Oscillation gear itu ada bautnya. Oh enggak. Kira ada bautnya, enggak, ternyata kosong. Oke. Ini dia seperti ini. Ini tuh apa ya, kayak karet tapi bukan karet, ini bahannya kuning-kuning gini ya. Tapi bukan karet sih. Dan ada satu buah ball bearing di sebelah kanan. Ya. Oke, kalau sudah kosong bagian bodi, kita masuk ke bagian one way. Saya buka dulu untuk ininya, bautnya. Oke, lanjut kita buka one way, kita tarik saja. Oke, pelan-pelan. Nah, semua ketarik nih. Kosong ya, bagian one way dan body sudah kosong. Oke, saya taruh saja di sini. Satu persatu kita lepas. Ini ada ball bearing terbuka bagian pinion atas. Kemudian ada one way clutch itu sendiri beserta roll bearing di bawahnya, di dalamnya. Kemudian ada pusing, lalu ada ball bearing lagi di bagian pinion gear bagian bawah, tapi ini tertutup ya. Dan ini pinion gear berbahan brass. Sudah semua saya buka. Oke, kita mulai dulu dari jumlah ball bearing ya teman-teman.
Ini 1, bagian kanan drive gear 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi di mana? Satu lagi itu ada di sini teman-teman. Ada di line roller. Nah, jadi benar ya. 6 plus 1 untuk ball bearingnya. Jadi benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus satunya adalah ya ini roller bearing. Ya, jadi benar memang untuk jumlah ball bearing. Tapi memang nggak seragam ya teman-teman ya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup gitu. Jadi memang nggak seragam. Ya, mungkin ya perhitungan di budget ya, biar apa namanya biayanya atau nanti harganya bisa makanya lebih murah gitu. Oke, lanjut. Ball bearing sudah. Kita ke bagian apalagi kelebihannya lagi adalah ini dia yang pasti di bagian knob drag washer terdapat seal karet. Cuman di bagian sini saja. Di bagian lain tidak ada seal karet ya. Cuma di bagian depan aja seal karetnya. Kemudian bagusnya lagi apa ya? Oh ini bell spring guard sudah berbahan besi. Oke. Lalu ya sudah screw wheel power handle standar, sudah one way, sudah anti reverse standar. Gear rasionya 6.2:1 high gear ya. Bagi teman-teman yang suka mancing-mancing casting ini ya bisa lah dipakai karena high gear dia. Kemudian bagusnya lagi apalagi? Bagusnya lagi yang lainnya sih mungkin standar saja sih ya. Mungkin ini ada ball bearing kecil di bagian sini tadi untuk memperlancar putaran spool ya. Bagian spool ada ball bearing, jarang-jarang itu ada di situ. Kemudian yang lainnya lagi, oh ya ada guide slider, ada guide-nya nih. Jadi dia membuat si laju dari main shaft, dari oscillation slider dan gearnya itu lebih stabil aja kalau ada guide yang seperti ada pengamannya gitu ya. Itu. Kemudian di bagian pinion gear ada 2 buah ball bearing atas bawah ya, itu juga menambah kelancaran dari putaran. Kemudian yang lainnya lagi sih standar ya teman-teman. Lainnya lagi standar gitu. Jadi kelebihannya memang ada beberapa tadi. Makanya bisa dibilang ini seri Orca harganya memang agak lebih mahal daripada Orca-Orca yang temennya yang seperti Audi, Raven, Jaguar dan lain-lain gitu ya. Karena memang ada beberapa penambahan ya, itu. Ya wajar sih ngasih harga di atas 200.000. Mengingat kompetitor merek lain juga banyak sih ya yang harga-harga di atas 200.000 sampai 300.000 dengan spesifikasi seperti ini, dengan kualitas seperti ini. Banyak sih memang. Ya, saya bilang ini harga masih sebanding dengan kualitas dan spesifikasinya gitu. Orca Zilveren. Pantas saja banyak teman-teman subscriber Mancing Kobe untuk request Zilveren. Cuman waktu itu memang saya lagi nyari-nyari agak susah. Nah, ini mungkin ada stok baru lagi, baru saya dapat barangnya. Begitu ya teman-teman, Orca Zilveren. Untuk kekurangannya saya bilang ya itu tadi, ball bearingnya kenapa harus belang-belang gitu. Ada yang kebuka, ada yang ketutup gitu. Nggak dijadiin satu tertutup semua gitu misalnya, seperti itu ya. Oke, kekurangannya dengan harga segitu ya mungkin apa ya? Ini bukan real SW ya. Meskipun dengan harga segitu ada beberapa yang sudah kompetitor itu dia sudah bersistem SW, semi SW lah ya, gitu. Ya itu aja, seperti itu teman-teman. Untuk rekomen, saya bilang cukup rekomen sih. Mengingat ini juga gear rasionya 6.2:1. Bagi teman-teman yang mancing casting, suka casting atau suka mancing popping seperti itu sangat rekomen. Tapi kalau untuk mancing-mancing dasaran biasa aja sih, ya nggak terlalu itu sih. Maksudnya nggak membutuhkan rasio yang tinggi gitu kan. Ya seperti itu. Oke, gitu ya. Mungkin itu saja. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah pakai Orca Zilveren, bisa komen atau apalah ya yang udah pernah pakai, kelebihan dan kekurangannya seperti apa, bisa tulis di kolom komentar. Kita sering-sering aja di sini. Bagi teman-teman yang berminat nanti Orca Zilveren, link pembeliannya saya cantumin di kolom deskripsi di bawah. Silahkan kunjungi di situ, ada beberapa toko online
Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, bisa klik like, share juga ke teman-teman pemancing lainnya. Semoga bisa jadi alternatif, referensi yang lagi cari-cari reel harga-harga 200.000 tapi kualitas dan speknya sudah cukup bagus. Orca Silverian ini bisa jadi salah satu alternatifnya. Oke. Dukungan, support, saran, komentar silahkan tulis di kolom komen. Kita sharing-sharing aja di dunia fishing tackle, baik itu rod maupun reel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan yang pasti, yang penting mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.